Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Nah, semoga semuanya sehat selalu dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Nah, anak-anak, di sini alhamdulillah kita sudah sampai di tema 7. Nah, sebelumnya kalian sudah mendengarkan penjelasan Bapak serta mengerjakan materi-materinya di tema 6. Nah, di situ kan ada subtema 4 ya. Di subtema 4 itu adalah literasi. Di situ nanti kalian bisa membaca semua materi-materi yang ada di subtema 4 lalu mengerjakan soal-soalnya sebagai latihan. Nah, anak-anak, di sini kita akan membahas tema 7 sub tema 1. Sebelum kita membahas, Bapak akan membacakan dulu kompetensi dasar yang bisa kita capai di tema 7 ini. Yang pertama ini diharapkan kalian nanti bisa mensyukuri berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, mengidentifikasi bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya anak-anak, di slide yang pertama ini kita akan membahas bagaimana sikap dalam keberagaman suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia ini adalah jumlahnya puluhan hingga ratusan. Pada satu pulau ini ada lebih dari satu suku bangsa, di mana setiap suku bangsa ini memiliki ragam bahasa dan budayanya. Perbedaan suku bangsa ini bisa dilihat dari ciri-cirinya. Yang pertama ini bisa tipe fisiknya. Tipe fisik itu seperti warna kulitnya, rambut, dan lainnya. Bahasa yang digunakannya, misalnya bahasa Batak, Jawa, dan Madura. Adat istiadatnya, misalnya pakaian adatnya, upacara perkawinan, upacara kematian. Nah, ada juga dari kesenian daerahnya, misalnya tari serimpi, tari cakalele, dan lain sebagainya. Ada juga dari kekerabatannya, misalnya patrilineal. Patrilineal itu adalah keturunan menurut garis ayah, serta matrilineal, yaitu adalah sistem keturunan menurut garis ibu. Ada juga batasan fisik lingkungannya, misalnya ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Nah, keragaman suku bangsa ini merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, cara menjaganya bagaimana? Yaitu cara menjaga keragaman suku bangsa ini adalah dengan cara menghargai serta menghormati adat, kebiasaan, atau tradisi masing-masing suku bangsa. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang pentingnya pentingnya bahasa daerah. Bahasa daerah saat ini semakin banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Banyak orang tua yang tidak mengajarkan bahasa daerah pada anak-anaknya. Selain itu, banyak juga anak-anak muda ini yang lebih senang memakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris saat berkomunikasi baik dengan teman atau keluarganya. Mereka menganggap bahwa bahasa daerah ini sudah kuno. Padahal bahasa daerah ini merupakan kekayaan budaya asli Indonesia
yang membuat bangsa atau negara lain itu sebenarnya iri sekaligus kagum terhadap bangsa Indonesia. Nah, kita harus secepatnya sadar akan pentingnya kelestarian bahasa daerah. Nah, apa sih upaya yang bisa kita lakukan, khususnya kita generasi muda ini dalam kelestarian bahasa daerah? Nah, yang pertama ini kita bisa membentuk komunitas belajar bahasa daerah. Bisa menggunakan bahasa daerah ini sesama suku bangsa, membiasakan bahasa daerah di lingkungan keluarga, melihat pertunjukan yang berbahasa daerah, serta membaca buku yang berbahasa daerah. Selain itu, kita juga bisa belajar bahasa daerah dari suku bangsa lain, meskipun hanya 1 atau 2 kalimat saja. Dengan kita aktif menggunakan bahasa daerah ini, maka secara langsung atau tidak langsung ini kita sudah mengenalkan kepada masyarakat. Bahasa daerah ini harus memiliki fungsi yang lebih daripada sekedar menjadi alat komunikasi lisan. Selain edukasi dan alat komunikasi, bahasa daerah ini harus memiliki fungsi etika dan estetika agar masyarakat dapat melestarikan bahasa daerah dengan rasa tanggung jawab. Fungsi etika ini juga dapat ditemukan pada peninggalan sejarah atau karya-karya tulis nenek moyang. Nenek moyang ini mewariskan nasihat-nasihat, nilai-nilai kehidupan dan kebajikan dalam bahasa daerah. Masyarakat harus mempelajari bahasa daerah ini untuk kemudian menginterpretasikan maknanya dalam kehidupan sekarang. Nah, selanjutnya kita akan membahas sikap yang harus ditanamkan dalam keragaman agama. Nah, agama ini memiliki peranan yang sangat penting ya anak-anak dalam kehidupan manusia ini. Sesuai dengan bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana setiap masyarakat di Indonesia ini berhak memilih agamanya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya tiap-tiap penduduk ini diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktekkan kepercayaannya dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Nah, di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui. Yang pertama adalah Islam. Islam ini adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Asalnya adalah 14 abad yang lalu di Mekah, Arab Saudi. Pembawanya adalah Nabi Muhammad. Tempat ibadahnya adalah masjid dan hari besarnya apa saja? Ya, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tahun baru Hijriah, Isra Mi'raj, serta kitab suci agama Islam itu adalah Al-Quran. Yang kedua ini adalah Kristen. Kristen dan Katolik ini hampir sama ya anak-anak. Ini muncul sejak abad 20 abad yang lalu. Dan yang membawa adalah Yesus Kristus. Untuk tempat ibadahnya adalah gereja. Serta hari besarnya adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Dan kitab sucinya adalah Alkitab. Selanjutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu ini adalah agama keempat yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Agama Hindu ini diperkirakan ada 30 tahun yang lalu. Agama Hindu ini juga merupakan agama tertua yang ada di Indonesia. Dan tempat ibadahnya agama Hindu itu apa coba anak? Pura atau pura. Dan hari besarnya adalah hari raya Galungan, Kuningan, Nyepi, Saraswati, Siwarawati, Pagerwesi, dan Purnama Tilam. Serta kitab sucinya adalah Weda. Yang selanjutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha ini adalah
agama yang diperkirakan ada sejak 25 abad yang lalu. Nama pembawanya adalah Siddhartha Gautama. Kitab sucinya adalah Tripitaka, sedangkan tempat ibadahnya adalah wihara. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah Konghucu. Konghucu ini agama yang secara resmi oleh pemerintah Indonesia itu disahkan di tahun 2007. Nah, pembawa agama Konghucu ini adalah Konghucu dengan kitab sucinya adalah Sisuwusing. Dan diperkirakan agama ini sudah ada sejak 25 abad yang lalu. Nah, untuk hari raya keagamanya adalah hari raya Imlek dan Cap Gomeh. Nah, anak-anak, setiap agama di atas tadi mengajarkan kepada umatnya ini agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan serta menegakkan kebenaran ini adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama ini juga merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita ini setiap orang ini memiliki hak dalam memeluk kepercayaannya masing-masing. Nah, anak-anak, di sini coba sebagai latihan kalian, di sini ada 4 kolom. Nah, 4 kolom itu di situ ada 4 kolom ke bawah ya, anak-anak maksudnya, dan 3 kolom ke samping. Di situ ada nama tempat ibadah, agama, dan kitab suci. Nah, di situ nanti coba dari tempat ibadah yang ada di gambar itu kalian sebutkan agamanya serta kitab suci yang ada di agama tersebut. Silahkan dari tugas itu nanti kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan bisa ditanyakan. Nah, anak-anak, sekian dulu materi dan tugas di pagi hari ini. Cepat dikerjakan tugasnya. Apabila ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Sekian dari Bapak. Selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, serta olahraga yang teratur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.